Kita baca soalnya dulu. The profile quotes start will read in dictionary containing key or value pairs of name marks for list students, where the average of the marks arrive for the student name profile showing 2 places after the decimal. Example, marks key value pairs alpha 20, 30, 40, beta ada 30, 50, dan 70. Intinya sih, jadi kita itu pengen ngeprint sebuah query name, misalnya sini ada beta, dan outputnya itu langsung misalnya saat dijumlahkan itu kita menghasilkan berapa, yaitu 50. Tetapi ada syarat khusus, kita pengen si output angkanya itu menghasilkan float atau ada angka di balik koma kayak gitu. Kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita mulai, kita baca soal pertama. Ini ada name, kemudian ada tanda bintang line. Ini apa sih fungsinya gitu ya? Jadi ya, ini fungsinya itu kita mengambil semua data query name. Dan kalau misalnya di bagian sini pertanyaannya gitu ya, atau inputnya yaitu ada Krishna, Arjun, dan Malika. Jadi kita itu mengambil data ketiga nama ini, ada Krishna, Arjun, dan Malika gitu. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Kita mencari scores-nya gitu ya. Scores-nya kita menggunakan list, kemudian ada map, kemudian ada float juga, dan kita masukkan ini. Enggak, kita nggak pakai ini. Kita menggunakan, kenapa kita tak menggunakan yang tadi? Karena di bagian sini kan kita sudah mengambil semua datanya gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau memilih barisnya lagi gitu. Jadi saya jelaskan lagi kenapa harus list, map, float, dan line. Intinya itu kita mencari score gitu ya, yang udah rapi. Atau saat kita menghitung score itu kita mengikut data udah rapi gitu, udah berurutan. Bagian sini ada line. Jadi ini itu kita mengambil seluruh indeks di balik query name, atau misalnya ada Krishna. Krishna kan memiliki data atau indeks angka yaitu 67, 68, dan 69. Jadi intinya gitu, kita mengambil seluruh angka di balik query name itu. Kemudian angkanya kita ambil itu kan masih berbentuk teks gitu atau string. Nah, kita membutuhkan yang namanya float untuk mengubah si string ini ke bentuk desimal. Dan kenapa kita menggunakan float, tidak menggunakan integral? Sederhananya, kita itu atau output yang diharapkan si hacker itu memiliki angka di belakang koma, yaitu 2 angka kayak gitu. Kemudian saat si float ini bekerja, map ini tugasnya itu memberi hak gitu kepada siapa sih angka yang berhak memiliki angka di belakang koma gitu. Contoh, ada Krishna nih, dia akan memiliki angka yaitu 67, 68, dan 69. Dan 3 angka itu berhak yang memiliki angka di belakang koma. Kemudian saat si map ini melakukan tugasnya dan selesai gitu, dia akan mengirimkannya ke list. Untuk si list ini mengurutkan dari terkecil ke besar. Kemudian query name gitu ya, query dash name, ini ada name, kemudian score, apa sih fungsi dari query dash name, kemudian ada name, score. Singkatnya sih, si nama ini kita masukkan ke kamus query name dan menjadi rumus baru yaitu name. Dan score ini apa? Jadi saat kita mencari misalnya nih, contoh ada rumus gitu ya, rumus apapun, misalnya kamus bahasa Inggris, kita mencari arti misalnya ada name, terus di sebelah kanannya atau di bawahnya itu kan ada output ya, penjelasannya kayak gitu. Jadi ya saat kita coba run, nanti akan ada kayak nama di sini, nanti entah di posisi kanan atau di posisi bawah itu akan ada penjelasan skornya kayak gitu sih. Jadi kayak gitu aja. Kalau kita bagian sini query name, input. Ini sih kita itu saat kita run, nanti kita dikasih pilihan nih, kita mau input nama siapa. Misalnya kita memilih si Krishna, dan saat kita pilih Krishna dan kita enter, itu akan langsung muncul si nilai ratanya kayak gitu. Intinya kita menginput nama aja gitu, sesuai dengan kemauan kita sendiri, sesuai dengan data yang kita masukkan. Selanjutnya,
kita mau mencari, karena soalnya kita nyuruh kita cari angka rata-ratanya kan, dan angka rata-rata ini jadi kita mencari angka rata-rata dari apa namanya sudomax ini, dan sudomax ini kan memiliki namanya query name gitu. Dan rumusnya itu atau cara kita mengaplikasikan rumusnya ke dalam kode kita support gitu ya. Misalnya bagian sini kan kalau misalnya rumus dari rata-rata itu kan penjumlahan dibagi dengan panjangnya gitu. Kalau kita lihat ini kan ada misalnya ambil Krishna ada 67, 68, 69. Nah, itu dijumlahkan semua dibagi dengan ratio yaitu 3. Jadi berapa angkanya itu sekian ya hasilnya gitu. Dan cara mengaplikasikannya ke rumus itu seperti ini. Kita masukkan sum, kemudian kita masukin average match dibagi dengan length atau panjang dari si datanya gitu ya, average match juga. Oke, kemudian kita print gitu ya, print. Kita menggunakan ini supaya lebih efektif aja. Dan kita pakai Chrome ini dan mencari average score dan ini 2. Ini apa sih? Jadi print ada average score dan titik 2f maksudnya apa sih? Kalau saya jelaskan karena agak rumit, jadi saya jelaskan aja. Misalnya kita mau ngeprint nih, misalnya Oki titik jago berantem gitu. Berarti kan intinya jadi si bagian si F ini fungsi kita itu pengen outputnya itu ada titik-titik gitu kayak gitu. Misalnya Oki titik jago berantem kayak gitu. Jadi di run itu akan ada kalimat titik-titik gitu. Jadi kita bisa ngisi di titik tersebut kayak gitu. Kemudian di bagian titik 2F ini apa sih? Intinya sih kita pengen pas kita print itu akan ada angka di setelah koma. Jadi kan sini misalnya ada 56,00. Nah, itu kita harapkan kayak gitu. Coba kita run aja ya. Oh, salah, itu ada line 15 query does not defined. Query does not. Oh, yang salah ini. Saya lupa, maaf. Jadi kita itu menggunakan 19 mark version. Kita coba run lagi. Nah, oke. Jadi output yang kita dapatkan itu 56. 56 ini ya, kalau yang saya lihat itu berasal dari 52, 56, 60. Jadi dijumlahkan hasil 168, kemudian dibagi 3 itu menghasilkan 56. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam.